Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan bertemu dengan PSSI membahas pelaksanaan Piala Dunia U17, terutama solusi soal bentrok Piala Dunia dengan konser Coldplay. Selain bertemu PSSI, Menpora juga berencana mengunjungi Jakarta International Stadium dalam waktu dekat. Stadion JIS jadi satu dari sekian banyak stadion yang diusulkan Presiden Jokowi jadi venue Piala Dunia U17. Dalam keterangannya yang kami kutip dari Kompas.com, Menpora bilang, ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat. Karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar. Saudara, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion untuk perhelatan Piala Dunia U17. Ke-6 stadion itu merupakan yang ditunjuk saat jelang pelaksanaan Piala Dunia U20. Ke-6 stadion ini, yakni di Jakarta ada Stadion Gelora Bung Karno dengan kapasitas mencapai 88.000 penonton, saudara. Itu dia, Stadion GBK Jakarta. GBK pun menjadi stadion yang kerap jadi langganan pertandingan timnas maupun event bertaraf internasional. Ada juga Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Bandung, Jawa Barat, serta Stadion Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan yang pernah menjadi venue Asian Games 2018. Lalu selanjutnya ada Stadion Utama Gelora Bung Tomo Surabaya di Jawa Timur yang menjadi venue FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina kemarin. Kemudian ada Stadion Manahan Solo di Jawa Tengah dan ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Dan belakangan pun muncul nama Jakarta International Stadium sebagai opsi pengganti GBK yang dipakai untuk konser Coldplay. Jakarta International Stadium memiliki kapasitas penonton mencapai 82.000. Stadion dengan luas 22,1 hektar itu pernah digunakan pada turnamen sepak bola internasional Youth Cup usai diresmikan pada April 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan. Dibangun dengan biaya mencapai 5 triliun rupiah. JIS memiliki kendala untuk pertandingan internasional, yakni soal lahan parkir dan akses penonton. Jakarta International Stadium atau JIS jadi salah satu opsi stadion yang digunakan untuk perhelatan sepak bola dunia kelompok umur 17 tahun di Indonesia. Nama JIS muncul setelah ada polemik soal bentrok jadwal Piala Dunia U17 di Indonesia dengan konser grup band asal Inggris Coldplay. Piala Dunia digelar pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Sedangkan konser Coldplay akan digelar 15 November 2023. Untuk Coldplay akan tampil di Gelora Bung Karno, sedangkan untuk Piala Dunia U17, Gelora Bung Karno juga jadi satu dari 6 stadion yang sudah siap secara sarana prasarana menggelar Piala Dunia. Presiden Jokowi menyebut pemerintah dan PSSI harus mencari solusi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Piala Dunia U17. Selain GBK, Indonesia masih punya JIS dan stadion-stadion bertaraf internasional lain yang tersebar di berbagai wilayah. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada. Merespons soal kemungkinan JIS jadi stadion penyelenggara Piala Dunia U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki catatan poin yang harus dibenahi dari JIS. Pertama, soal parkir, dan kedua, soal akses penonton. Termasuk tadi Stadion
JIS, ya pasti kita akan cek. Ya, yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Sebelumnya, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion yang sebelumnya akan digunakan dalam Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni kemarin. Ke-6 stadion yang diajukan ke FIFA diantaranya Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Gelora Jakabaring Palembang, Stadion Jalak Harupat Bandung, hingga Stadion Iwayan Dipta Bali. Ke-6 stadion tersebut telah dicek FIFA. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal Stadion JIS yang disiapkan jadi opsi venue Piala Dunia U17 November mendatang di Indonesia, kita sudah bersama dengan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bang Arya dan Bung Joy. Selamat sore. Sore, Selamat sore juga Isan. Mas Anton. Selamat sore, Pak. Kita ke Bang Arya dulu. Bang Arya, selain GBK yang nantinya akan dipakai Coldplay untuk konser di sana, di Jakarta ya satu-satunya JIS. Catatan PSSI soal JIS bagaimana? Jadi gini, sebenarnya kebutuhan stadion itu minimal 4. Jadi 4 pun sebenarnya sudah bisa. Ya, 4. Sementara kita kan punya stok 6. Untuk kemarin kita siapkan untuk Piala Dunia U20. Ya. Nah, jadi 4 yang 6 itu adalah ya seperti yang tadi, GBK, kemudian Manahan Solo, kemudian di Bandung, kemudian ada di Sriwijaya, di Palembang, kemudian ada di Surabaya dan Bali dan Solo ya. Jadi sebenarnya 4 sudah bisa kita pakai. Gitu. Kemudian di Jakarta, andaikan nanti memang kan gini ada ketentuan ya bahwa ketika ada perhelatan kejuaraan dunia maka selama 1 bulan itu lapangan nggak bisa ada activity lain selain lapangan bola, gitu. Selain itu dipakai untuk bola. Gitu. Makanya mungkin ada kendala GBK di sana. Gitu. Kemarin Pak Jokowi udah kasih opsi memakai JIS ya, memakai JIS. Dan seperti yang kita ketahui, ini JIS kan masih ada kendala-kendala untuk karena gini, yang penting ini adalah keselamatan penonton. Oke. Jadi di samping untuk teknis lapangan bola juga ada keselamatan penonton. Artinya Bang Arya kalau 4 stadion saja, kalau 4 stadion saja cukup, tidak perlu mencalonkan JIS sebagai tuan rumah. Enggak juga, kalau ada 5 kan lebih baik juga. Oke. Ada 6 juga lebih baik juga, tapi kalau misalnya JIS bisa kita pakai nanti, kita harapkan bisa kita renovasi atau perbaikan-perbaikan untuk keselamatan. Tapi gini, makanya kita jangan masuk ke ruang-ruang politik gitu ya. Ini kan masuk ke ruang-ruang politik dia. Ini yang bikin jadi orang pada ribut inilah kontra ini apa semua. Kami PSSI sih nggak lihat itu sebagai urusan politik. Yang kami lihat adalah mengenai kelayakan dari stadionnya. Makanya nanti yang nilai itu bukan yang kita PSSI, tapi yang nilai FIFA. Kalau FIFA bilang bahwa dari sisi keselamatan itu memungkinkan, kenapa nggak kita pakai? Kalau menurut Anda layak nggak, Bang Arya? Kan seperti sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya, bahwa salah satu FIFA itu kan dia harus ada ruang besar di mana kalau ada evakuasi dan sebagainya, itu penonton bisa gampang keluarnya, masuknya gitu ya. Makanya seperti tadi bahwa ada beberapa pintu yang memang belum maksimal di JIS, kemudian juga lahan parkirnya cuma satu pintu untuk keluar. Kemudian juga kalau Anda tahu itu kalau pemain itu kan biasanya masuk ya naik bawa mobil ke dalam itu pun ada kendala Mas di sana. Nanti tapi kalau ini kan seperti dikatakan bahwa Pak Erick akan ketemu sama PLT Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru, kalau bisa kita renov aja secepatnya supaya bisa terpenuhi secara teknis. Kan sayang juga tuh stadion bagus gitu ya, besar tapi
Artinya belum layak, kalau untuk saat ini belum layak, Bang. Kalau Piala Dunia hari ini tidak layak ya. Kalau renovasi Belum mungkin layak kami ya. Dan lihat, waktunya sekitar 4 bulan, ya. apakah Makanya, cukup? ini kita kejar, kita kebut. Oke. Makanya kita secepatnya nanti dengan PLT Gubernur, kita carikan solusi. Pokoknya ini semua kendala teknis lebih kepada unsur keselamatan. Jadi jangan dibawa-bawa ke politik gitu. Kalau Oke. kita ke politik susah nih, pusing deh gitu. Kenapa enggak dipakai? Kalau memang layak dipakai, kita pakai aja. Apa ya masalahnya gitu. Gitu Mas. Oke, kalau kita berkaca pada konser Dewa di bulan Februari, ini saya ke Bung Joy. Bung Joy, aspek keselamatan yang paling utama dalam pertandingan sepak bola. Menurut Anda, apa yang harus direnovasi dari Jakarta International Stadium? Gini, Ihsan, saya kebetulan anggota tim independen pencari fakta kasus Kanjuruhan. Jadi saya cukup paham karena mendapat banyak sekali masukan mengenai FIFA Safety and Security Regulation yang jumlahnya itu itemsnya ada 62. Di antara 62 itu memang kelemahan utama dari Stadion Kanjuruhan adalah soal akses penonton dan keselamatan penonton ketika terjadi sesuatu. Nah, itu yang membuat 135 orang tewas sia-sia di Kanjuruhan. Nah, kemarin ketika Indonesia menyiapkan untuk Piala Dunia U20, sebetulnya semua sudah layak dalam minimal standar keselamatannya FIFA. Gitu ya, termasuk GBK sebetulnya yang paling layak. GBK itu satu-satunya stadion yang punya perimeter yang bisa memisahkan penonton bertiket dan penonton tidak bertiket. Hanya GBK, yang lain Iwayan Dipta lah, Sijalak Harupat lah, Anda sebut Jakabaring lah, tidak ada perimeternya. Tapi secara keselamatan penonton menurut standar FIFA sudah memenuhi syarat minimal. Nah, kalau bicara Jakarta International Stadium, kan November lalu juga ditolak oleh PSSI lebih karena alasan keselamatan. Aksesnya yang hanya satu keluar masuk penonton, tidak ada akses untuk pemain membawa kendaraan, lahan parkirnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi kalau mau dikejar dalam 4 bulan ini rasanya kok berat banget ya. Ini bukan urusan politik, tapi memang stadion itu dibangun dengan sangat bagus, tapi tidak memenuhi standar safety and security dari FIFA. Itu persoalannya. Nah, ini sekarang saya sih kalau tadi Pak Arya bilang ada 4 saja cukup, meskipun 24 tim ya Pak Arya yang akan bertanding dibagi dalam 6 grup, tentu harusnya sih 6 ya, untuk idealnya karena 6 grup harus bermain di 6 stadion gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya 4 saja cukup ya artinya sebetulnya opsi Jakarta International Stadium ini harusnya bisa kita coret daripada lebih ke kita akan berkutat di masalah nanti renovasinya gimana, waktu dan sebagainya. Mungkin kalau mau dicari 6, kalau GBK tidak bisa dipakai ya mungkin dicari stadion lain yang lebih memenuhi syarat FIFA gitu. Karena betul kata Pak Arya yang nanti akan menentukan stadion apa, itu Bung timnya Joy? FIFA. Kenapa? Stadion apa Bung Joy yang jadi pengganti GBK? Saya kira masih bisa dicari sekitar Bekasi dan Jakarta juga ada rasanya ya. Tapi memang harus dinilai Patriot dulu kah oleh di FIFA. Bekasi apakah layak? Ya, nah itu kan harus dilihat dulu oleh FIFA. Aksesnya terutama standar. Jadi kalau berkaca pada Kanjuruhan, pintu yang harus terbuka itu ada berapa, pintu daruratnya ada berapa, itu semuanya bisa dilihat. Standar keselamatan FIFA itu bisa di-download oleh siapapun, jadi bisa dilihat oleh siapapun juga. Bang Arya, kalau kata Bung Joy tidak ada waktu lagi untuk renovasi JIS, seandainya JIS nanti dicoret dan GBK dipakai untuk konser Coldplay, nggak masalah tidak ada Piala Dunia U17 di Jakarta? Ya kalau memang nanti kita ternyata secara waktu renovasi nggak mampu ya kita kan apa boleh buat, karena kan yang menentukan lapangan itu kan FIFA gitu, bukannya kita ini ya. Ini juga nanti makanya kita ini kan jadi polemik kan gara-gara politik ini. Kalau nggak ada politiknya sih nggak ada polemik sebenarnya. Jadi terbawa-bawa gitu. Jadi kita sih pengennya nanti FIFA yang akan nilai, kalau dia lihat memang layak kita mainkan. Kalau dia bilang enggak ya enggak gitu. Jadi jelas itu objektif kok gitu. Dan saya rasa kan FIFA kan nggak masuk dalam urusan politik seperti itu. Tapi kan FIFA kan pasti sensitif sekali soal kelayakan stadion terkait dengan keselamatan penonton. Itu dia. Bang Arya. Kalau seandainya nanti di FIFA pun tidak mengizinkan JIS digunakan, opsi lainnya apa?
Ya apa boleh buat, mungkin 5 atau 4 stadion, tapi memang terus terang ya, itu akan menyulitkan kita dalam hal-hal teknis. Tapi kalau nanti memang bisa lagi kita cari yang lain, stadion lain, kita akan ajukan lagi gitu. Pokoknya kita memaksimalkan yang ada, kalau makin, misalnya kalau 6 ya, itu sangat layak gitu. Maksudnya bukan layak, secara waktu, timingnya apa semua enak banget nyusunnya gitu. Nggak repot banget kita. Tapi kalau memang tinggal 4 atau 5 ya memang agak merepotkan, tapi apa boleh buat gitu. Tapi ya, Bang Arya, kalau di semua sekitar akan Jabodetabek, selain JIS dan GBK ada opsi lain nggak sih? ya gini, kami kan mempertimbangkan juga kompetisi pertandingan Liga 1 ya. Jadi nggak bisa juga kita, jangan gara-gara ini juga akhirnya kompetisi kita tertunda sebulan, wah bahaya banget gitu. Makanya sebenarnya kayak di Bandung itu ada GBLA, ada Jalak Harupat gitu, dua-dua layak itu. Tapi kan Persib make satu gitu. Makanya nanti kita akan lihat, semua opsi lagi kita buka semua ini. Semua opsi kita buka. Itu Mas. Kalau saya ke Bung Joy, nggak masalah kan kalau Piala Dunia U17 nggak diselenggarakan di Jakarta tapi tersebar di stadion lain? Gini, kan sebetulnya yang disiapkan tuh juga termasuk Jakarta ya. Cuma kan ini U17 juga kita kan dapat durian runtuh nih, baru belum ada seminggu. Jadi memang kalau misalnya kita agak terburu-buru ya saya sih mengerti ya. Dan Coldplay kan duluan gitu loh, duluan ngebuk Stadion Bung Karno. Jadi memang jadi memang ini bagi PSSI memang agak ini dilematis. Tapi menurut saya ya seandainya tidak ada pertandingan di Jakarta atau pembukaannya harus di Solo kayak atau harus di Bali kayak, rasanya kok juga nggak ada masalah gitu loh. Kan sama-sama di Indonesia juga nggak ada persoalan dengan itu gitu loh. Jadi nanti yang akan menilai adalah FIFA. Dan kalau misalnya diselenggarakan penutupan di pembukaan di Manahan, penutupan di Iwayan Dipta, kalau memang FIFA bilang oke dan Indonesia nggak ada masalah juga rasanya. Ya, penilaian FIFA dan keselamatan penonton jadi yang utama. Terima kasih Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, dan Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih, Bang. Terima kasih.